Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nila Farifa dengan NIM 14245603 dari kelas CKM1. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian fase menstruasi, siklus menstruasi, dan kehamilan atau janin. Berikut akan saya jelaskan mulai dari siklus menstruasi, lalu fase-fase menstruasi, yang terakhir janin atau kehamilan. Kemudian saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Yang pertama ada menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-7 yang menghasilkan telur yang matang dan menyediakan lapisan di rahim untuk penempelan embrio. Yang kemudian ada proliferatif fase. Ini suatu fase yang juga disebut dengan fase praovulasi dan fase terpanjang di siklus menstruasi. Ke-8 sampai 12 praovulasi sebelum terjadinya ovulasi. Yang selanjutnya siklus terjadinya ovulation, yaitu proses yang terjadi pada siklus menstruasi atau proses yang ditandai dengan pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ke tuba fallopi. Pelepasan sel yang sudah telur dari sel telur yang sudah matang ini, proses pelepasan menuju ke tuba fallopi. Yang kemudian ada secretory fase, yaitu tahap siklus menstruasi setelah ovulasi dalam endometrium menebal untuk persiapan kehamilan. Setelah ovulasi ini, siklus setelah ovulasi dalam endometrium menebal untuk persiapan kehamilan. Melepas ini ke tuba fallopi sini. Oke, selanjutnya ini ya ada fase-fase menstruasi yang berbentuk grafik. Nah, fase-fase ini disebut ovulation. Yang garis tengah ini ovulation, yang hijau ini luteinizing hormone. Hormon H ini progesteron. Ini ada estradiol. Fase yang pertama ada fase menstruasi awal. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama keluarnya darah haid dan berlangsung dari hari ke-15. Yang kemudian ada fase folikular menstruation hari ke-13 berlangsung hingga ovulasi. Pada fase ini hormon FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium. Yang ketiga ada terjadinya ovulation hari keempat, pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang keempat ada luteal fase. Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Luteal yang menghasilkan progesteron. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan janin atau kehamilan, fase-fase janin tumbuh. Yang pertama pada fase 3 minggu. Pembuahan terjadi saat sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Pada fase ke-4 minggu, zigot berubah menjadi blastosis dan menempel pada dinding rahim menjadi awal pembentukan plasenta. Pada akhir minggu ke-4, blastosis memiliki panjang sekitar 0,2 cm atau seukuran biji-bijian. Pada minggu ke-5, jantung mulai terbentuk bersamaan dengan sistem peredaran darah, sistem tabung saraf termasuk otak, sumsum, tulang belakang, sistem syaraf pusat melalui terbentuk detak jantung kecil berdetak 110 kali per menit menjelang akhir minggu. Pada fase minggu ke-6, tonjolan lengan, kaki, sel-sel darah, telinga, mata, dan mulut mulai berkembang. Pada fase 7 minggu, tulang menggantikan martilago. Alat kelamin mulai terbentuk, embrio terlihat seperti katak kecil.
Pada fase 8-10 minggu, organ mulai berkembang, organ hati mulai bekerja untuk memproduksi empedu, organ reproduksi mulai berkembang tetapi jenis kelamin belum bisa dipastikan. Pembentukan lengan, kaki, telinga mulai perkembangan, detak jantung terdengar dengan alat Doppler ultrasound. Pada fase 11-13 minggu, janin mulai bergerak dengan membuka dan menutup tangan dan mulut. Tulang mulai mengeras tapi kulit masih tembus pandang. Bentuk wajah mulai lebih terlihat. Semua organ anggota tubuh otot terus berkembang. Panjang janin 6,4-7,6 cm seukuran buah plum. Ukuran kepala janin mulai tumbuh sebanding dengan ukuran tubuh. Pada fase ke-14-18 minggu, pada janin laki-laki memiliki prostat dan perempuan menambahkan folikel ovariumnya. Mata janin mulai bergerak, kulit janin mulai tumbuh sempurna dan tumbuh rambut halus. Paru-paru mulai berkembang. Pada fase 19-22 minggu, kuku janin mulai tumbuh sempurna. Janin semakin kuat, kelopak mata atas dan bawah mulai terpisah, memiliki jejak sidik jari yang unik. Pada fase 23-29 minggu, janin terlihat jelas dan mata terbuka. Denyut nadi meningkat, sistem syaraf janin berkembang dengan pesat. Janin dapat membuka mata dan berkedip, memiliki bulu mata yang lucu. Janin mulai berputar posisi kepala ke bawah. Pada fase 30-35 minggu, mengalami perkembangan otak dengan cepat. Kulit janin tidak tembus pandang. Organ-organ mulai terbentuk dengan baik. Tulang-tulang janin mulai mengeras. Panjang 43-46 cm dengan berat 2,3 kg. Pada fase 36-41 minggu, rambut mulai tumbuh di kepala. Janin menambah berat 0,5 pound per minggunya. Kuku jari kaki janin mencapai ujung jari kakinya. Bersiaplah untuk melahirkan. Kemudian cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari bab menstruasi, siklus menstruasi, tahapan menstruasi, dan perkembangan janin dalam kehamilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.